Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jangan lupa kalian terlebih dahulu absen di Qualitiva, karena kehadiran kalian akan Ibu pantau dari Qualitiva. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kalian sudah membahas tentang bagaimana kalau suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan faktor apa saja yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Pertemuan pada minggu ini, Ibu akan membahas garis besar tentang materi perdagangan internasional yang ada dalam bab 3. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 3 perdagangan internasional. Yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Keempat, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bentuk perdagangan yaitu dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Bagaimana perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Perdagangan dalam negeri. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan sama. Maksudnya seperti di Indonesia menggunakan rupiah, maka mata uang digunakan dalam perdagangan juga memakai rupiah. Yang keempat, tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Kelima, biaya angkut lebih murah. Keenam, kualitas barang bervariasi. Ketujuh, peraturan perundang-undangan sama, yaitu menggunakan hukum nasional. Adapun perdagangan luar negeri. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Misalnya, perdagangan antara Indonesia dan negara Malaysia. Kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan berbeda, menggunakan devisa. Keempat, dikenai pajak atau bea masuk. Biaya angkut lebih mahal. Dan kualitas barang harus mengikuti standar internasional. 7. Peraturan perundang-undangan berbeda, yaitu menggunakan hukum internasional. Faktor apa saja sebagai pendorong terjadinya perdagangan internasional? Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap bangsa. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional. Pertama,
Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Keempat, mendorong kegiatan produksi setiap negara. Kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Keenam, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Ketujuh, mendorong kemajuan iptek karena negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Kedelapan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam perdagangan internasional, ada juga hambatan-hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Kedua, biaya masuk yang tinggi. Ketiga, adanya proteksi. Apa itu proteksi? Silakan kalian cari pengertian dari proteksi dari sumber yang dapat kalian cari di internet ataupun di buku dan sebagainya, nak ya. Yang keempat, adanya kuota. Dan kelima, adanya peraturan. Yang keenam, adanya dumping, yaitu politik dumping. Dan juga adanya pertentangan politik dan peperangan di suatu negara. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah belajar materi tentang perdagangan internasional. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep ekonomi kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat.